Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Oktavinda dengan NIM 200910302003 dari kelas Sosiologi Kebencanaan E3. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persepsi dan pandangan masyarakat mengenai bencana. Sebelum kita masuk ke materi persepsi dan pandangan masyarakat mengenai bencana, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih bencana itu dan bagaimana jenis-jenis bencana. Nah, pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. Kemudian, pengertian bencana menurut Undang-Undang ISDR tahun 2000 menyebutkan bahwa bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberlangsungan masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia, baik dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan. Dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Lalu, kapan sebuah peristiwa dikatakan sebagai bencana? Nah, sebuah peristiwa dikatakan sebagai bencana apabila suatu peristiwa tersebut mengancam dan menyentuh kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga menyebabkan korban, baik itu korban jiwa ataupun harta benda. Seperti contoh, apabila terjadi tsunami di suatu tempat, dan menyebabkan banyaknya korban jiwa serta kerugian harta benda, maka tsunami tersebut disebut sebagai bencana. Namun apabila tsunami terjadi di suatu tempat atau suatu pulau yang tidak berpenghuni dan tidak ada yang dirugikan serta tidak mengganggu penghidupan manusia, maka hal tersebut bukan bencana, akan tetapi hanya gejala alam. Klasifikasi bencana atau pengelompokan bencana. Nah, bencana ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yang kedua berdasarkan waktu terjadinya, dan yang ketiga berdasarkan aspek penyebabnya. Pengelompokan bencana berdasarkan jenisnya yaitu bencana alam dan bencana non-alam atau ulah manusia. Yang kedua yaitu pengelompokan bencana berdasarkan waktu terjadinya, antara lain bencana perlahan atau slow onset dan bencana mendadak atau sudden onset. Pengelompokan bencana yang ketiga yaitu bencana berdasarkan aspek penyebabnya, antara lain geologi, hidrometeorologi, biologi, teknologi, lingkungan, dan aspek budaya. Kemudian jenis-jenis bencana. Jenis bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana alam ini berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, inna lillahi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah, ini mau kebuka ini. Ya Allah. Izin melaporkan situasi terkini di Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Arus banjir cukup deras, tidak bisa dilalui KR2 dan KR4. Demikian, terima kasih di lokasi kejadian yang orang terseret arus. Sedangkan jenis bencana yang kedua yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam. Bencana non-alam ini berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali mencatat rekor harian. Tercatat 6 Juli 2021 ada 31.189 kasus baru, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 2.345.018 kasus. Penambahan kasus meninggal dunia juga mencatat rekor dengan ada 728 orang meninggal karena COVID-19. Sehingga total orang meninggal dunia 61.868 orang. Sementara itu, jumlah pasien sembuh tercatat bertambah 15.863 orang. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, 5 daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi pada 6 Juli 2021 adalah DKI Jakarta dengan 9.439. Sementara angka kematian tertinggi ada di Jawa Tengah dengan jumlah kematian 232 kasus. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengonfirmasi kasus aktif COVID-19 di Indonesia saat ini merupakan kasus tertinggi selama pandemi. Jenis bencana yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Bencana ini meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan adanya teror. Nona mobil banyak, Nona mobil bisa banyak kak. Ada banyak Nona.
Selanjutnya kita masuk ke materi inti, yakni persepsi dan pandangan masyarakat mengenai bencana. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sejarah bencana. Bencana telah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Terdapat beberapa bukti bahwa bencana telah terjadi, antara lain, yang pertama adalah adanya catatan dalam kitab suci. Di antaranya adalah kitab suci Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, dalam kitab suci Al-Quran tercatat pernah terjadi bencana, antara lain yang pertama yaitu gempa bumi pada zaman Nabi Syuaib alaihissalam yang begitu besar sehingga mampu meluluh lantahkan seluruh kota tempat Nabi Syuaib berdakwah, yakni Yordania sekarang ini. Yang kedua yaitu peristiwa banjir pada zaman Nabi Nuh yang merupakan banjir besar sepanjang sejarah karena hanya menyisakan mereka yang berada di atas kapal Nabi Nuh. Selanjutnya, bukti yang kedua yaitu adanya mitos-mitos dalam kehidupan masyarakat mengenai suatu peristiwa. Nah, mitos sendiri yakni berasal dari bahasa Yunani mitos atau berasal dari bahasa Belanda yaitu myth. Mitos adalah cerita atau prosa rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya. Contoh mitos sendiri yakni mitos adanya tsunami karena kemarahan penguasa laut. Kemudian bukti bencana yang ketiga yaitu adanya ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan harmoni dalam kehidupannya. Contoh ritual ini antara lain ritual petik laut. Ritual petik laut ini adalah sebuah upacara adat atau ritual sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan untuk memohon berkah rezeki dan keselamatan yang dilakukan oleh para nelayan. Wujud syukur atas hasil tangkapan ikan melimpah, masyarakat nelayan Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, gelar tradisi petik laut. Tradisi yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam hingga saat ini sudah yang ke-45 kali. Saat di lokasi, Kepala Desa Sumberagung, Vivin Agustin mengatakan, selain wujud syukur atas hasil tangkapan ikan melimpah, tradisi ini digelar agar nelayan selalu diberikan keselamatan ketika sedang melaut. Tradisi yang mencerminkan rasa gotong royong tinggi ini, kami harapkan dapat memupuk kegiatan dari semua kegiatan maupun aktivitas masyarakat, kata Vivin Agustin Senin 26 September 2021. Di tempat yang sama, Kepala Dusun Pancer, Fitriati menambahkan, puncak dari kegiatan petik laut adalah larung sesaji, di mana larung sesaji dalam kepercayaan Hindu merupakan upacara persembahan kepada dewa laut yang dimaksudkan untuk tolak balak dan menjaga harmonisasi dengan alam. Terselenggaranya kegiatan ini menggunakan dana swadaya masyarakat dengan diawali tabur bunga di Tugu Tsunami Pancer, dilanjutkan dengan pemasangan perhiasan emas ke kepala kambing yang hendak dilarung di tengah laut. Sebelumnya,
Forpimka juga disambut kesenian jaranan Dawo yang diperankan masyarakat lokal sendiri, ucap Andi Sukamto selaku sekretaris dalam kegiatan tersebut. Sedangkan ritual yang berikutnya yaitu menganggap suatu tempat keramat khususnya pada pohon beringin besar, sehingga anggapan masyarakat tentang tempat keramat cenderung membuat banyak orang memelihara tempat itu dan menjadikannya tempat ritual. Kemudian bukti yang keempat yaitu adanya istilah-istilah bencana yang ada dalam kehidupan masyarakat seperti pagebluk dan istilah lain dalam bahasa lokal. Pandangan masyarakat mengenai bencana yang pertama yaitu pandangan konvensional. Pandangan konvensional ini melihat bencana sebagai sebuah takdir atau murni atas kehendak alam. Pada tahap ini, masyarakat melihat bencana sebagai sebuah musibah atau kecelakaan, tidak dapat diprediksi, tidak menentu terjadinya, tidak terhindarkan, dan tidak dapat dikendalikan, sehingga masyarakat dipandang sebagai korban dan layak untuk menerima bantuan dari pihak luar. Pandangan yang kedua yaitu pandangan ilmu pengetahuan alam. Nah, dalam pandangan ini masyarakat sudah mulai berkembang sehingga mereka menganggap bencana adalah sebagai sebuah peristiwa alam yang terjadi karena hukum alam memang seperti itu. Dalam tahapan ini, bencana merupakan unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia. Bencana dianggap sebagai kekuatan alam yang terjadinya luar biasa, tidak seperti keadaan normal atau biasanya. Bencana merupakan proses geofisika, geologi, dan hidrometeorologi. Pandangan ini menganggap semua bencana adalah peristiwa ilmiah, tidak menganggap manusia sebagai penyebab bencana. Pandangan yang ketiga yaitu pandangan ilmu terapan. Nah, pandangan ini melihat bencana berdasarkan pada besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan akibat bencana. Pandangan ini dilatar belakangi oleh ilmu-ilmu teknik sipil, bangunan atau konstruksi. Sehingga pandangan ilmu terapan ini lebih fokus pada upaya atau usaha untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan yang terjadi yang diakibatkan oleh bencana sendiri. Pandangan masyarakat yang keempat yaitu pandangan progresif. Nah, dalam pandangan ini menganggap bahwa bencana sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam proses pembangunan. Bencana sendiri dianggap sebagai masalah yang tidak pernah berhenti dalam perjalanan pembangunan. Oleh karena itu, dituntut kesadaran pada pemerintah dan masyarakat untuk mengenali bencana di sekitarnya dan selalu memperhitungkannya dalam pembangunan. Pandangan yang kelima yakni pandangan ilmu sosial. Nah, dalam pandangan ini memfokuskan pada sisi manusianya, bagaimana sikap dan kesiapan masyarakat menghadapi bencana. Ancaman bahaya adalah fenomena alam, akan tetapi bahaya itu tidak akan berubah menjadi bencana jika manusianya siap atau tanggap. Besarnya bencana tergantung pada perbedaan tingkat kerentanan masyarakat menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Pada pandangan masyarakat yang keenam yakni pandangan holistik. Nah, pendekatan ini menekankan pada adanya bahaya, kerentanan, dan resiko, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan resiko. Gejala alam dapat menjadi bahaya jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat, sehingga akan menjadi resiko bencana. Kemudian, resiko bencana ini akan berubah menjadi bencana jika ada pemicu kejadian. Konstruksi tentang bencana.
Yang pertama, bencana bukanlah peristiwa yang tiba-tiba dan tak terelakkan, tetapi bencana menjadi bagian integrasi dalam kehidupan yang rutin dan normal terjadi. Alam sendiri sering kali memberikan isyarat melalui tanda-tanda, seperti melalui binatang, hawa, angin, mimpi, dan hal-hal aneh lainnya. Namun, manusia yang telah dipenuhi oleh rasionalitas, modernitas, dan kesibukan tidak mampu membaca tanda-tanda tersebut. Konstruksi bencana yang kedua yakni tidak semua gejala atau fenomena alam harus menjadi sebuah bencana karena ia tergantung pada kerentanan, baik kerentanan individu, kerentanan lingkungan, kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan lain-lain. Kerentanan sendiri tidak hanya bersifat fisik, namun juga mentalitas dan kapasitas masyarakat yang lemah dalam sejarah kehidupan mereka untuk menghadapi ancaman. Konstruksi bencana yang ketiga yakni bencana sebagai sebuah ujian untuk menguji keterbatasan daya tahan manusia, di mana modernitas telah seolah-olah membuat manusia berada pada posisi superpower dibanding dengan makhluk lainnya dalam mengelola alam semesta. Namun ternyata manusia modern dalam banyak hal memiliki keterbatasan dan kehilangan kearifannya serta kebijaksanaan dalam mengelola alam untuk kebaikan alam semesta, seperti kasus balai batu dan balai kayu di gempa Lombok. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi persepsi dan pandangan masyarakat mengenai bencana. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.